Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala nabiyyikal mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini untuk kita bersama-sama tafaqquh fiddin. Dan dalam kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang waspada terhadap produk-produk yang terlarang. Jadi antara penyebab terlarangnya transaksi adalah ada terkait dengan haram zatnya, ada terkait dengan haram cara memperolehnya, atau haramun li ghairihi, haramun li zatihi wa haramun li ghairihi. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini karena yang dimaksudkan dalam ekonomi syariah itu adalah kehalalan apa yang kita peroleh. Maka ini yang harus kita berhati-hati. Dalam mendapatkan kehalalan apa yang kita gunakan, baik itu halal secara transaksi ataupun halal secara zatnya. Kalau secara transaksi sudah kita bahas dalam beberapa pertemuan. Kemudian terkait dengan zatnya ini, terkait dengan bendanya ini, kita harus waspada. Karena memang ya barang-barang yang kita pakai atau bahkan kita konsumsi itu untuk tingkat kehalalannya itu perlu dipertanyakan. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi haram zatnya di situ ada yang berupa ya babi, miras, narkoba, bangkai, darah, ya termasuk ini yang jadi problem dalam masyarakat kita. Ya, masih terjadi perbedaan pendapat apakah itu halal, apa haram, apa makruh. Nah, terkait dengan objeknya, barang yang haram dimakan seperti daging babi, bangkai, darah, atau sembelian yang tidak dengan menyebut asma Allah, serta segala sesuatu yang terkait dengannya. Ini yang kalau dalam bentuknya itu nggak masalah, jelas. Ya babi misalnya, itu bentuknya babi ya, jelas. Itu akan kita hindari. Yang sulit itu adalah kalau sudah berubah bentuknya, sudah tidak nampak lagi itu babi atau bukan, ya, karena sudah diolah.
Sekarang pengolahan makanan itu luar biasa, apalagi di negara kita, ya. Di negara kita itu termasuk tingkat konsumsi makanan itu tertinggi. Ya. Tapi yang menjadi masalah adalah tingkat sertifikasi halal di negara kita itu baru sekitar 35%. Ya, masih sekitar 65% itu non halal. Itu yang jadi masalah. Ya. Jadi banyak terjadi kasus-kasus dalam masyarakat kita, ya, mengkonsumsi haram tapi kita tidak sadar. Kalau di iklan itu ada dua produk itu yang iklannya gencar sekali, tapi ternyata akhir-akhir ya kedua barang itu mengandung DNA babi, padahal itu sudah sangat gencar iklannya. Ya, konsumennya ya mayoritas 80% lebih itu muslim. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ yang terkadang kita harus benar-benar waspada. Kita itu merasa aman karena kita tidak tahu. Ya, merasa aman karena kita tidak tahu, merasa nyaman. Ya. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl berfirman, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atas kalian memakan bangkai, darah, daging, daging babi, dan apa-apa yang disembelih bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang kita waspada itu ya terkadang makanan yang dijual, ya, kita makan di warung tapi kita tidak tahu cara penyembelihannya itu betul apa tidak. Nah, ini juga ya, kalau kita beli ayam tuh ya aslinya halal, ya, ayamnya halal, cara mendapatkannya juga harus halal, tidak boleh dengan cara yang haram. Ayamnya halal, kalau cara mendapatkannya dengan mencuri jadinya haram. Ayamnya halal, cara mendapatkannya halal, tapi cara menyembelihnya tidak syar'i, haram. Atau ayamnya aslinya halal, cara mendapatkannya halal, cara menyembelihnya halal, tapi cara mengolahnya bercampur dengan yang tidak halal jadinya haram. Jadi untuk mendapatkan sesuatu yang halal itu cukup rumit sebenarnya prosesnya. Maka ya wajar saja kalau mungkin tempat kalau kita makan itu kayak di MD dan sebagainya, ya, McD ya, dan sebagainya. Di situ kenapa dia harus ada sertifikat halal? Tapi kalau kita makan di warung kecil itu, warung warteg misalnya, apa pernah kita tanya, ya, ada nggak itu kira-kira sertifikasi halalnya gitu? Ya, kita tidak pernah bertanya. Kita makan di warung Padang misalnya, pernah nggak kita lihat di situ ada sertifikasi halal? Kita husnuzon saja. Kita husnuzon. Ya. Padahal ya orang Islam yang masak. Tapi terkadang tanpa sadar alat yang dipakai itu tidak halal. Ayamnya halal tadi, ya beli dengan cara yang halal, ya disembelih dengan cara yang halal, tapi dia memasaknya menggunakan alatnya juga. Nah, itu penting juga.
Tadi rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini juga dalam fikih harus kita pelajari. Kemudian yang kedua adalah minuman keras, khamr. Ya, kalau khamr itu dalam bentuknya yang masih dalam kemasannya, misalnya bir misalnya, itu jelas haram. Tapi kalau sudah dijadikan bahan campuran masak misalnya, nah itu juga harus kita hati-hati ya, karena ada yang nanti bahan itu dicampur. Kalau dalam makanan itu yang paling perlu kita waspada itu adalah zat-zat tambahan itu, zat-zat tambahan. Semakin banyak zat tambahan yang digunakan, maka kita harus curiga ya. Apalagi kalau sekarang itu Masya Allah, bahan makanan itu kita pengennya kan yang enak-enak. Semakin enak tuh biasanya campurannya makin banyak itu. Nah, bahan-bahan yang dipakai itu seperti apa? Ya, kalau cukup bumbu dengan yang kita pakai itu, ya bumbu masak biasanya misalnya, rempah-rempah dan sebagainya itu nabati, nggak masalah. Kalau bahannya adalah hewani, nah itu kita harus hati-hati ya, karena ya banyak kasus terjadi ya, banyak kasus terjadi dan sudah sering terjadi ya, termasuk penyedap rasanya itu. Nah, tadi rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innallaha harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asna." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi dan berhala. Ya, disebutkan di situ khamr, bangkai, babi dan berhala. Dalam pengharaman khamr diharamkan pula segala hal yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan khamr. Ya, termasuk kita tidak membuat, tapi kita menjual. Termasuk di warung kita misalnya, ya warung kita yang nggak minum, tapi kita jual produk yang tidak halal, hasilnya haram. Ya, termasuk tadi misalnya kita punya warung, ya kita nggak merokok, tapi jual rokok. Nah itu rokok termasuk halal apa haram? Ya, maka nanti termasuk jadi masalah juga. Itu nanti rokok disertifikasi tahun 2019 itu kan semua produk harus tersertifikasi. Nah, itu nanti labelnya halal apa haram itu kira-kira. Diriwayatkan dalam hadis lain oleh Anas bin Malik, qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khamri asyratan. Ya, Rasulullah itu melaknat ya, pada khamr itu 10 orang. Ya. Yang pertama adalah asiruha, orang yang membuatnya, yang memeras. Wa mu'tasiraha, yang menyuruh memeras. Ya, kalau yang memeras itu berarti karyawannya. Ya, kalau kita kerja di pabrik apa Pak? Kerja di pabrik miras. Nah, itu termasuk terkena laknat. Wa syaribaha, orang yang meminum. Jadi orang yang membuat karyawannya, orang yang punya perusahaannya, orang yang meminumnya. Wa hamilaha, orang yang membawanya, distributornya. Wal mahmula, ya, dan yang menampung.
syaqiyaha, orang yang menghidangkannya, ya, pelayan restoran misalnya, dia menghidangkan minuman keras. Wa bai'aha, penjualnya, ya, dia jual itu ya termasuk di warung kita misalnya ada itu ya terlaknat. Wa akla samaniha, orang yang memakan harganya, ya keluarganya, dirinya termasuk. Wal mustari laha, orang yang membeli, dia beli tapi enggak minum, tetap juga kena. Ya. Wal mustarahu lahu, dan orang yang menyuruh membelikan. Jadi orang yang menyuruh membeli itu juga terkena. Ini kalau terkait dengan khamr, ya, barang haram. Kemudian yang berikutnya adalah mengandung unsur syubhat. Kalau tadi barangnya jelas itu kita akan menghindarinya. Khamr kita tidak akan beli, babi kita tidak akan beli. Kalau yang paling sulit itu adalah syubhat. Syubhat itu seperti apa? Nampaknya yang kelihatan itu ya halal, tapi di balik itu sebenarnya ya campurannya tidak halal. Ya, misalnya tadi kita ada orang punya warung di situ, ya jual ayam, ya jual daging sapi misalnya, tapi dia juga jual marus, ya, jual marus. Ya, kalau marusnya sih jelas haram. Nah, tapi ayamnya itu ketika menggorengnya itu sama nggak wajannya itu? Nah, itu terkadang juga kita nggak menyadarinya, baru tahu malah biasanya setelah makan baru lihat tuh ada marus di situ. Ada juga yang pernah ya makan di warung makan, begitu dia makan, asiknya makan, ketemu kepala ayam. Ya, ternyata kepala ayamnya itu tidak ada bekas potongannya, masih utuh. Nah, itu kan ya, ternyata dia baru tahu kalau di warung itu dia sudah lama jual ayam yang tidak disembelih. Ya, jual ayam yang tidak disembelih. Tadi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara sederhana syubhat adalah sesuatu yang samar kehalalannya dan yang samar pula keharamannya. Nah, kalau untuk produk-produk makanan sekarang misalnya, untuk memastikan halal dan haramnya apa biasanya? Ya, tadi kalau kita beli makanan, terutama yang makanan kemasan itu yang harus kita lihat, ada nggak itu? Ya, label halalnya. Ini terkadang kita nggak ngeh. Ya, kalau kita belanja itu biasanya yang dilihat apanya? Harganya apa labelnya? Ya, wah murah ini. Kan gitu. Yang kita lihat ini wah murah ini. Ya, labelnya nggak kelihatan. Ya, labelnya nggak kelihatan. Nah ini. Padahal yang harus dilihat itu pertama harus label dulu. Kalau harga nomor sekian, ya. Jangan sampai mikirnya biasanya yang ada labelnya itu mahal. Nah, sesuatu yang syubhat ini harusnya kita hindari. Kenapa harus kita hindari? Karena barang siapa yang dia, dalam hadisnya itu dikasihkan oleh Rasulullah SAW, Rasulullah menjelaskan, al halalu bayyinun wal haramu bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Wa ma bainahuma umurun mustabihat. Apa yang ada di antara keduanya itu adalah termasuk yang syubhat, samar.
ya, samar. Ini yang harus kita waspada itu. Ya, banyak beredar, tapi kita nggak ngeh. Ya, termasuk tadi itu. Maka harus dipastikan. Apakah nanti kalau yang tidak ada labelnya itu pasti haram? Ya tadi, termasuk syubhat itu. Bisa halal, bisa haram. Ya. Kenapa ini perlu kita sampaikan? Ya karena memang dalam masyarakat kita, dalam ya tadi, kita mayoritas itu Islam 88%. Tapi tingkat konsumsi halal kita itu cuma 35%. Mengenal produk-produk yang beredar di sekitar kita. Sebagian besar muslim Indonesia belum menyadari bahwa mereka dikelilingi produk haram dan syubhat, baik yang jual ataupun yang beli. Yang jual ataupun yang beli tidak sadar. Kok bisa? Iya. Iya. Ya, cukup memprihatinkan juga. Ya, misalnya ini, kalau kita minum obat itu, pernah nggak kita tahu obat yang kita minum itu halal apa enggak? Kira-kira kalau kita minum obat itu kita lihat nggak itu di labelnya, di apa namanya itu, bungkusnya atau kapletnya itu ada logo halalnya nggak itu? Ternyata kita itu terkadang jadi objek, ya, jadi konsumen. Tapi yang kita konsumsi itu tidak tahu, kita nggak ngeh. Yang jual juga nggak tahu. Ini kita harus sangat hati-hati benar. Salah obat itu. Obat itu yang tersertifikasi baru 1%. 1%. Sementara bahannya itu 95% itu dari impor. 95%. Artinya bahan obat itu bukan dari dalam negeri. Buatnya dalam negeri. Ada kita punya pabrik-pabrik obat itu, tapi bahannya itu 95% impor. Nah, kalau impor itu kita harus waspada, bahannya apa? Dari negara mana? Ya, kalau dari negara-negara Islam kita mungkin ya itu pun harus ada apa namanya sertifikat halalnya. Karena kita tidak tahu bahan yang dipakai itu apa. Ya, bisa mengandung alkohol, bisa mengandung bahan tadi itu, ya, DNA babi. Kok bisa? Ya, termasuk apa namanya imunisasi itu. Imunisasi itu kan jadi problematika dalam masyarakat kita juga. Kita pengguna juga nggak pernah tahu itu bahannya apa. Ya, sempat ramai juga itu kan, sempat ramai. Ya, karena memang ya sebagai konsumen itu sebenarnya kita dilindungi oleh undang-undang. Ada namanya undang-undang perlindungan konsumen. Tapi terkadang yang nakal itu bukan konsumennya, yang nakal itu produsen, pembuatnya, penjualnya. Maka yang dilindungi adalah konsumen, karena konsumen itu yang jadi korban. Sementara kita mayoritas tadi muslim, ya, mayoritas muslim. Nah, tambah lagi tadi kita jual, sementara kita tidak tahu. Menjual produk haram termasuk hasilnya ya haram. Kalau dilihat itu ya, kita pakai sepatunya sepatu kulit, ya kan? Kita harus tanya
kulitnya kulit apa? Kita pakai tasnya bagus, impor, ya, impor. Tapi tasnya itu terbuat dari kulit apa? Kita pakai dompet, ya, semua orang punya dompet Pak ya. Dompetnya dompet apa Pak? Kulit apa? Nah, dompet kulit. Kulitnya kulit apa? Yang buat siapa? Apalagi tadi itu impor itu. Kita harus hati-hati kalau impor itu. Ya. Maka penting juga kita sholat bawa itu, ya, sholat bawa itu. Kira-kira sholatnya sah nggak? Dan kita nggak pernah nyadar. Pakai jaket, wah jaket murah dari luar negeri, masya Allah, bagus kualitasnya. Nah itu bahannya dari apa? Kita misalnya makan apa? Kue, itu bahannya apa saja? Nah kita kan nggak pernah tahu, gitu ya. Nah, kita bikin sendiri, tapi bahannya itu, ya kalau tepungnya itu ya, ini juga kita harus hati-hati. Ya, kita minum, botolnya itu dibikin dari apa? Apa Pak? Ya, termasuk kita pakai kuas, kuas yang kita sebutkan tadi, termasuk kita makan ayam bakar, biasanya pakai apa? Membumbuinya pakai kuas. Kuasnya itu kuas halal atau haram? Ya tadi kita makan ayam bakar, ayam itu halal, ya kan? Kita beli itu halal, disembelih itu halal. Tapi masaknya kuasnya pakai bulu itu, ya kan nggak pernah ngeh itu. Dan itu hampir semua. Saya sendiri trauma, nggak berani makan ayam bakar yang dijual itu. Kenapa? Karena yang jual nggak ngeh kalau bahan yang dipakai itu, ya kuas yang dipakai itu nggak pernah nanya ini bahannya apa. Dan di situ juga nggak ada labelnya. Ayam bakar, ikan bakar, jagung bakar. Kita beli martabak manis, itu pakai apa itu? Ya, nggak pernah nyadar gitu. Ya, termasuk kalau kita ngecat masjid ini harus hati-hati itu. Kuas yang kita pakai itu kita pilih yang halal, ada ya bahannya plastik atau bahan alami, ijuk atau sabut. Kalau yang bahannya bulu harus hati-hati, karena banyak bulu itu diimpor dari luar, dari Cina, dari ya masuk ke Indonesia beribu-ribu ton. Kira-kira dibuat apa? Produksinya di Indonesia. Ya. Ada tulisannya di situ. Misalnya itu kan ramai juga itu. Ada yang dibuat sikat gigi dan sebagainya. Ya kan? Nah, kita harus hati-hati. Maka di situ harus ada kepastiannya, itu harus ada tadi itu labelnya. Kalau nggak ada masuk dalam syubhat. Ya, termasuk kalau kita makan bakso itu ya, itu yang kita harus hati-hati juga gitu. Nah, jadi kurang pemahaman dari sisi syariah tentang perintah terkait halal haram, ya, akibat yang ditimbulkan dan pahala serta manfaat yang didapat. Nah itu ya, akibat kurang kesadaran dan kepedulian dalam mengkonsumsi makanan. Contohnya ketika makan daging di warung makan, misalnya, jadi kita contohkan, ya itu disembelih dengan cara yang halal apa tidak, jadi masalah juga. Kemudian kurang pengetahuan tentang kemajuan teknologi. Sekarang itu produk-produk makanan itu menggunakan teknologi semua. Kalau yang tradisional tadi paling yang bahan-bahan penyedapnya, perasa itu, ya semakin enak itu kita harus semakin curiga itu. Ya makanannya kalau kita pengennya kan rasanya yang enak, ya
macam-macam gitu. Kita singkong aja pengen singkong rasa keju, apalagi itu. Iya. Padahal kita nggak pernah tahu keju yang kita pilih itu, nah itu, ya harus kita hati-hati itu. Kalau apalagi nanti ada unsur fermentasi dan sebagainya itu, ya. Yang jual yang nggak ngerti, yang beli nggak ngerti. Nah itu. Ya, padahal teknologi ini luar biasa. Ya, terutama pengetahuan tentang bahan makanan, obat-obatan, kosmetik, pembersih tubuh, bahkan alat-alat masak serta yang kita pakai, sandang. Itu kita harus tahu. Jadi selama ini produsen itu diuntungkan dengan ketidaktahuan konsumen. Ya. Produsen itu sehingga di Indonesia itu ya kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, misalnya di Thailand itu kan mayoritas penduduknya non muslim, tapi tingkat sertifikasi halalnya 95%. 95%. Itu luar biasa ya. Ya. Di Singapura juga sama. Jadi produk yang non halal itu ya 5%. 95 sudah tersertifikasi. Ya, di Malaysia juga. Termasuk produksi halal tertinggi itu di Malaysia. Tapi konsumsi tertinggi itu di Indonesia, di seluruh dunia. Jadi tingkat konsumsi di dunia itu yang paling tinggi di Indonesia. Karena Indonesia itu mayoritas penduduk terbesar muslim di dunia dibandingkan dengan negara-negara lain. Jadi tingkat konsumsinya tinggi, tapi tingkat itu produknya dari mana aja itu masuk ke Indonesia itu Masya Allah laku habis ya, nggak ada yang nggak laku itu di Indonesia. Nah, jadi ketidaktahuan ini membuat masyarakat muslim merasa aman ketika mengkonsumsi produk pangan tanpa label halal, mengkonsumsi kapsul dengan bahan gelatin babi, cangkang kapsul yang kita, maka saya sendiri juga sebelum itu ada labelnya itu minumnya harus sangat hati-hati itu. Ya, sempat kemarin saya itu beli obat apa itu namanya antibiotik herbal, sampai saya tanya itu apa namanya pabriknya itu, dia punya layanan konsumen SMS, itu cangkang kapsulnya halal apa enggak? Iya ya, kalau bahannya herbal. Sampai saya tanya itu, karena dia jawab, iya. Loh, kalau itu tersertifikasi kok tidak ada label logo itunya, halalnya. Sampai dia bilang, memang itu dulu kita pasang. Tapi sejak tahun 2017 kita nggak pasang lagi. Kenapa nggak dipasang lagi? Ya karena sertifikasi itu kalau sekarang itu umurnya 2 tahun. Ya. 2 tahun nanti baru diperpanjang lagi ya, kita harus hati-hati. Saking hati-hatinya kita ambil itu cangkangnya, kita buang, yang kita ambil dalamnya. Ini kadang negatif itu dia bilang udah ada sertifikasi, kalau bisa dicek itu karena ada nomornya itu. Kalau kita beli produk itu kita harus lihat itunya, ada sekarang untuk ngeceknya itu ada. Ini kita harus menggunakan tadi tuh kecanggihan informasi dan teknologi. Kita bisa cek itu produk yang itu, namanya kita tulis. Ya, di itu ada di Halalmu itu ada, di aplikasi juga sudah ada. Ya, kalau memang tidak terdaftar di situ, kadang ya bisa kita cek nama produknya, nomor sertifikasinya atau itu apa namanya? Yang di scan itu namanya apa itu kalau apa barcode ya, itu bisa kita cek. Kalau nggak ada ya baik-baik kita hindari.
lebih baik kita hindari. Ini sebenarnya kesempatan bagi orang Islam ya untuk memproduksi itu sebenarnya. Kesempatan bagi orang Islam. Ya, itu tantangan bagi orang Islam. Peluang. Ketika di situ banyak produk-produk yang non halal yang belum tersertifikasi, sebenarnya kesempatan kita untuk membuatnya yang jelas memang yang harus membuat orang Islam. Jadi ketika yang memproduksi itu bukan orang Islam, yang jual orang Islam, ya, yang pakai orang Islam, ini jadi masalah. Ya. Menggunakan pembersih wajah ya, dengan karbon aktif dari tulang babi yang dibakar, atau mandi, mensucikan diri dengan menggunakan sabun yang mengandung lemak babi. Pernah nggak kita mikir kalau kita pakai sabun itu kira-kira bahannya apa saja? Ada nggak sabun label halal, Pak? Pernah ketemu? Nah ini, pernah nggak kita lihat sabun label halal? Bisa kebayang nggak kalau kita nyuci baju ternyata bahannya non halal? Nah sekarang mungkin Bapak bisa lihat itu atau ibu-ibu yang sering nyuci, lihat tuh logonya, ada nggak? Emang ada? Ada nggak kira-kira? Ada, sudah ada. Nah, Rinso itu udah ada label halalnya itu. Ya, tapi cuman kita udah nggak kita lihat itu. Kadang kita beli aja gitu. Ya. Contoh lagi apa yang kita pakai itu, pewangi, pengharum. Kalau kita nyetrika itu pakai apa biasanya? Nah itu kita lihat nggak ada labelnya itu. Nah kita kadang-kadang nggak ngeh kan itu. Memang bahannya apa itu? Karena kecanggihan teknologi bahan-bahannya itu, bahan apa itu? Ternyata ada lemak babinya itu. Termasuk sabun itu, pengeras sabun. Sabun itu bisa keras, itu kan ada bahan pengerasnya. Itu bahannya ya termasuk ini, lemak babi. Untuk mengeraskan itu. Atau dari tulang. Ya. Ini untuk bahan-bahannya itu banyak sekali. Ada yang dari bahan babi, ada yang dari bahan alkohol, khamr, ada yang dari apa itu? Ya, bangkai. Ya. Bangkai juga dipakai itu. Ya. Darah. Ya, darah juga dipakai itu. Apa itu? Plasenta itu. Plasenta itu dibuat apa itu? Nah, dibuat apa biasanya? Plasenta itu dari anggota tubuh manusia. Ini kalau sudah diolah dengan teknologi yang canggih tadi itu, bahannya sudah tidak lagi bentuknya seperti ya. Ini betapa bahayanya tadi itu. Kita dikelilingi dengan itu. Nah, contoh nih, ya produk berbahan babi. Nah, itu kalau kita baca banyak bener itu. Banyak bener. Sampai berapa itu kalau kita hitung? Ada nggak sampai ratusan? Ya, sampai babi itu 99% babi itu pakai semua. Sampai ingusnya juga dipakai. Nah, kotorannya nggak dipakai. Itu luar biasa. Ya, luar biasa. Ya, dari apa itu? Bulunya, jeroannya, ya, kikilnya, dagingnya, lemaknya, tulangnya, darahnya, ya, kulitnya, itu semuanya dipakai. Semuanya dipakai. Ya, pernah nggak kita baca di Indonesia itu termasuk pengekspor babi terbesar di dunia. Nah ini, ya, ternyata harus kita hati-hati. Indikasi produk dari tulang babi.
ada karbon aktif. Nah, di situ ada gambar apa itu? Nah, pakai itu. Ya, kan kita nggak ngeh itu. Emang bahannya dari apa? Ya. Contoh lagi tadi itu, ya, sepatu. Ya. Nah, kalau udah jadi produk makanan itu yang susah itu kita deteksi itu. Ya. Jadi kita lihatlah misalnya kasus percampuran daging, ya, antara daging sapi dengan daging babi, ya, kasus penyelundupan babi hutan, bangkai ayam untuk bakso, sapi, gelonggong, ya, label halal palsu, ada label halal palsu, ya ada, bahkan produk-produk yang sengaja dibuat seolah halal namun haram, ya, seolah halal namun haram. Belum lagi, ya, banyaknya impor barang dari negara-negara non muslim. Itu orang barat aja pernah itu ada yang melakukan penelitian itu, ya, mulai babi itu disembelih sampai dikonsumsi orang, sampai jadi bahan-bahan. Itu dia mengatakan 90% ya memang haram. Ya, nah ini harus hati-hati ini, terutama di negara-negara non muslim. Ya, kita yang di negara muslim aja nggak waspada. Nah, ini. Nah, kita mungkin yakin, ya, bahwa kita itu terbebas dari najis. Nanti kaidahnya begini, setiap yang najis pasti haram. Tidak semua yang haram najis. Jadi semua yang najis haram. Tidak semua yang haram najis. Nah, termasuk ya kalau berbahan babi itu, ya, babi itu semua, ya, menurut ulama ya haram. Seluruh bagiannya. Sampai turunannya itu istilahnya. Sampai turunannya itu. Ya, dia berubah udah jadi bakteri aja itu masuk hukumnya masih najis itu. Ya, termasuk itu, apalagi bahan itu. Nah, ini banyak beredar sepatu, sendal. Nah, itu saya juga ngeri juga kalau beli sepatu itu bahannya kulit, sepatu dari kulit. Nah, kalau dari kulit sapi aman. Berapa contoh temuan atas produk terbuat dari kulit babi, dompet. Nah, di situ bisa kita lihat ada polanya dia, ada polanya untuk produk itu. Jadi dia bentuknya begini. Ini tempat bulunya itu bentuknya segitiga. Ya, tempat tumbuhnya bulu itu selalu bentuknya segitiga. Ya, itu kalau kita lihat di dompet itu ada nggak? Itu kita lihat, itu harus kita hati-hati itu. Ya, harus kita hati-hati itu. Jangan sampai nanti basah kena. Ya kan? Nah, itu kita harus hati-hati. Itu biasanya kelihatan. Kalau nggak kelihatan ya dari teksturnya kelihatan. Ya, itu nggak bisa dihilangkan. Kalau kulit lainnya sapi, kambing atau kerbau itu dia tempat tumbuhnya bulu itu ya satu, dia menyebar tidak merata. Kalau ini bentuknya tempat tumbuhnya itu selalu tiga. Ya, jadi bisa dilihat dari situ. Ini makanan-makanan yang terutama impor yang bahasanya kita nggak tahu, ini harus hati-hati kita. Ya. Nah, ini juga contohnya. Indikasi produk bulu babi, ini harus hati-hati juga tadi, ya. Harus hati-hati. Kalau ada yang jualan itu kita bilangin aja. Kalau saya ketemu penjual yang itu saya bilangin juga. Jangan pakai itu ya, Bang. Setiap ketemu orang saya bilangin, jangan pakai itu. Pakai yang bahannya plastik atau polister.